Pemirsa, bertepatan pada hari ini tidak hanya umat Muslim yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Umat Kristiani juga memperingati Hari Kenaikan Isa Al-Masih. Di Gereja Katedral Jakarta, peringatan dilakukan secara langsung dengan pembatasan. Gereja Katedral membatasi jumlah jemaat sebanyak 20%. Selain itu, waktu operasional ibadah pun dipersingkat dan dibagi menjadi beberapa sesi. Jemaat diwajibkan menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker, dan dianjurkan untuk mencuci tangan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir resiko penularan COVID-19. Dan untuk mengetahui situasi terkini terkait Hari Kenaikan Isa Al-Masih, kita akan bergabung dengan Nadia Hutagalung dan juru kamera Veriska Immanuel di Gereja Katedral Jakarta Pusat. Nadia, seperti apa kondisi ibadah Kenaikan Isa Al-Masih di sana? Apakah ada ibadah yang dilakukan secara offline juga di sana? Anggi dan juga pemirsa, ibadah kenaikan Isa Al-Masih dari Gereja Katedral memang digelar secara offline ataupun juga secara online. Dan untuk secara offline sendiri, ini memang dibagi menjadi 3 sesi. Untuk sesi pertama tadi sudah dimulai sekitar pukul 9 pagi dan sesi kedua dimulai pukul 11 siang hari tadi. Dan nantinya akan juga berlangsung sesi ketiga yaitu pada pukul 18 waktu Indonesia Barat sore hari nanti. Dan untuk seluruh jemaat begitu yang mengikuti ibadah kenaikan Isa Al-Masih pada hari ini sebelumnya sudah mendaftar terlebih dahulu melalui website yang sudah disediakan oleh pihak Gereja Katedral, dan juga memang untuk secara virtual sendiri ini bisa diikuti ataupun disaksikan melalui channel YouTube mereka yaitu di Komsos Katedral Jakarta. Dan untuk ibadah pada hari ini yang berlangsung ini dipimpin begitu oleh 3 romo. Untuk pukul 9 ini dipimpin oleh Romo Hani Rudi Hartoko SJ. Sementara untuk di ibadah pukul 11 dipimpin oleh Romo Yedi Mulyono SJ. Dan di sesi ketiga yaitu di pukul 18. Ini dipimpin maksud kami oleh Romo Triyudo Prastowo SJ. Di mana untuk rangkaian ibadah ini tentu saja diawali dengan menaikkan puji-pujian begitu, kemudian dilanjutkan dengan khutbah, dan yang terakhir adalah dengan ditutup adanya dengan doa syafaat. Tentu saja hari kenaikan Isa Al-Masih ini merupakan momen kenaikan Yesus Kristus yang dipercaya naik ke surga begitu, yang disambil disaksikan oleh murid-muridnya, di mana ada 2 pesan iman begitu dalam kenaikan Yesus Kristus ke surga. Yang pertama adalah agar mereka yang beriman tidak perlu takut dan khawatir sebagai perpanjangan Tuhan melanjutkan karya-karyanya. Dan pesan yang kedua adalah agar senantiasa bersukacita dan semangat melayani bahkan di kehidupan yang penuh penderitaan. Bahwa selain itu juga bahwa kenaikan Yesus Kristus ke surga merupakan juga bukti nyata adanya kehidupan setelah kematian. Anggi, sementara kembali ke Anda di studio. Masa pandemi seperti ini, seperti apa jalannya ibadah yang diselenggarakan secara langsung di sana, Nadia? Penerapan protokol kesehatannya seperti apa? Ya, untuk penerapan protokol kesehatan memang dilakukan, di mana hal ini sesuai dengan panduan dari surat edaran Menteri Agama untuk menyelenggarakan ibadah kenaikan Isa Al-Masih pada hari ini. Di antaranya untuk pintu masuk saja ini memang yang dibuka hanya 1 pintu saja, yaitu melalui pintu 6 atau yang lebih dikenal dengan pintu lapangan banteng. Kemudian pada saat memasuki halaman di Gereja Katedral juga dilakukan screening atau pemeriksaan oleh pihak Polda Metro Jaya, dan setelah itu juga dilakukan pemeriksaan suhu tubuh, dan tentunya seluruhnya diwajibkan untuk menggunakan masker. Selain itu juga untuk kapasitas para jemaat yang mengikuti ibadah juga dikurangi, yaitu hanya 20% saja, sehingga total maksimal yang boleh mengikuti ibadah adalah hanya sebanyak 309 orang saja. Sementara tadi yang sudah berlangsung pada sesi pertama di pukul 9 dan juga di sesi kedua pukul 11 ini hanya sebanyak 220
jemaat saja yang mengikuti ibadah dalam setiap sesinya. Selain itu juga dilakukan mempersingkat waktu begitu untuk pelaksanaan ibadah, tentunya tanpa mengurangi hikmat ataupun juga makna dari ibadah, di mana setiap sesi ini hanya berlangsung selama 60 menit saja. Dan selain itu kami juga melihat memang dilakukannya untuk penyemprotan desinfektan di setiap sesinya, dan selain itu juga menyediakan di lokasi ini tersedianya untuk fasilitas mencuci tangan, dan tentu saja adanya penerapan pembatasan jarak begitu antara satu jemaat dengan jemaat lainnya. Selain itu memang juga dihimbau bahwasanya dalam pelaksanaan ibadah kenaikan Isa Al-Masih ini dihimbau tidak membawa anak kecil begitu, dan juga tidak membawa orang lanjut usia atau lansia, dan tidak juga membawa orang hamil. Anggi. Informasinya Nadia, selamat bertugas kembali. Pemirsa, itu tadi informasi dari rekan kami Nadia Hutagalung dan juru kamera Feriska Immanuel dari Gereja Katedral Jakarta Pusat.